Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma Fitraisyah dengan perwakilan dari kelompok 6 dengan mata kuliah metodologi pembelajaran. Di sini kita akan memperkenalkan metode pembelajaran yang kita ciptakan. Dan sebelum lanjut ke sesi memperkenalkan metode ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Olvin Patiasina, ada Rida Aulia, ada Selvi Indriani, ada Lydia Simatupang. Konsep atau model multi perspektif scientist ini menggunakan diskusi multi perspektif dengan saintis pemahaman. Alih-alih hanya berdebat antara dua sisi pro dan kontra, siswa akan mengeksplorasi berbagai perspektif, mengintegrasikan, dan mencari solusi yang inovatif. Dengan ciri utama yaitu mengembangkan berpikir kritis lebih luas, mendorong siswa menemukan solusi daripada hanya mempertahankan posisi. Yang ketiga ada menghindari debat emosional dan konsepsi. Yang terakhir ada semua siswa terlibat lebih aktif. Dan di sini saya akan menerangkan langkah-langkah dari model perspektif saintis ini. Ada pendahuluan, ada eksplorasi perspektif, diskusi dan kolaborasi, saintis solusi, serta refleksi dan kesimpulan. Di mana kita memiliki keunggulan model multi perspektif saintis ini yaitu lebih inklusi, yaitu semua siswa terlibat, tidak hanya yang vokal saja. Dan kedua ada berbasis fakta, mengurangi debat emosional yang tidak berdasar. Yang ketiga ada mencari solusi, bukan mencari yang menang atau kalah. Siswa belajar berpikir secara konstruktif. Yang terakhir ada bisa menerapkan dalam berbagai mata pelajaran, tidak terbatas pada debat sosial atau politik. Adapun aturan diskusi model pembelajaran multi perspektif saintis ini yaitu setiap kelompok mempresentasikan perspektifnya. Kelompok lain boleh bertanya dan menambahkan informasi, tetapi tidak boleh menyerang atau membantah tanpa dasar. Selanjutnya boleh kita lihat dan menyaksikan video yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat belajar? Oke, sebelumnya kita lakukan ice breathing dulu ya. Kita berdiri semuanya. Kita nyanyi ice breathingnya, nyanyi aja ya. Nyanyi kalau kau suka hati. Bisa semuanya? Bisa. Kita mulai 1, 2, 3. Kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, terima kasih. Kembali dulu. Hari ini kita akan membahas materi tentang media sosial di kalangan remaja. Oke, sebentar dicatat dulu. Penggunaan media sosial di kalangan remaja. Beberapa orang berpendapat tentang media sosial di sini itu ada yang berpendapat negatif dan ada juga yang berpendapat positif. Jadi ibu mau tanya sama kalian, bagaimana menurut kalian yang benar untuk media sosial itu? Coba ada yang bisa? Oke, silakan. Saya rasa media sosial itu bagus karena kita bisa belajar banyak hal. Oke, ada lagi yang lain? Ya Bu, tapi banyak juga yang kecanduan media sosial, jadi dampaknya bisa negatif. Oke, benar sekali. Nah, tapi di sini media sosial itu bukan hanya ada dua sisi yang tadi. Kita di sini nanti akan belajar, akan menggali lagi perspektifnya tentang media sosial ini dari berbagai sudut pandang. Di sini ibu akan membagikan artikel singkat tentang media sosial.
Sebentar itu bagikan dulu. Sudah pegang artikelnya? Coba kalian baca dulu untuk artikel yang tadi Ibu berikan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca artikel ini. Silakan dibaca. Sudah dibaca, anak-anak? Ibu akan membagikan ke dalam 4 sudut pandang. Kalian nanti di sini akan meneliti dari perspektif kalian masing-masing ya. Untuk perspektif psikologis, Rahma, ya, baik, kamu nanti menjelaskan bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental dalam remaja, di remaja. Terus sudut pandang sosial Alvin, kamu bertugas di sini menerangkan bagaimana media sosial mengubah cara pandang kita berinteraksinya. Selanjutnya dalam sudut pandang ekonomi Selfie, kamu nanti meneliti apa dampak media sosial dalam bisnis dan karir ya. Yang terakhir pendidikan Lydia ya, tentang bagaimana media sosial mempengaruhi prestasi belajar. Oke, silakan kalian boleh mencari sumber informasi dari yang terpercaya, misalkan dari artikel yang Ibu kasih nih yang barusan, atau dari pengalaman kalian pribadi ya. Paham sampai sini anak-anak? Ibu kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Baik, di sini siapa yang akan memberikan perspektifnya terlebih dahulu, atau Ibu sebutkan saja dulu ya dari sudut pandang psikologi. Ya, silakan. Di sini saya memberikan sudut pandang dari psikologis bagaimana media sosial dapat mempengaruhi kesehatan mental pada remaja. Menurut artikel yang saya baca, yaitu memberitahu bahwa kalau terlalu sering bermain media sosial akan menyebabkan kecemasan dan kurang rasa percaya diri. Ya, terutama kalau kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain dari media sosial. Ada lagi yang lainnya atau dari sudut pandang sosial dulu deh? Ya. Menurut saya, sesuai dengan artikel yang saya baca, media sosial itu justru mempermudah komunikasi kita. Jadi kita bisa terhubung dengan teman-teman kita yang jauh. Tapi biasanya ada juga yang lebih suka chatting nih daripada ngobrol langsung. Jadi interaksi sosial, tatap muka kita jadi lebih berkurang. Kalau dari sudut ekonomi, coba pendapatannya. Menurut yang dibagikan artikel ini, terus juga dari pengalaman pribadi saya, banyak orang bisa menghasilkan uang dari media sosial, terutama influencer atau jualan online.
Tapi kalau digunakan secara berlebihan bisa juga bikin boros karena terlalu sering belajar online. Terima kasih. Dan selanjutnya coba dari sudut pandang pendidikan. Nah, ini dia ya. Dari yang saya baca dari artikel itu, media sosial bisa membantu kita belajar, misalnya dengan video edukatif di YouTube. Tapi juga bisa bikin kita kecanduan dalam kelompok belajar. Oke. Bagus anak-anak. Kalian di sini sudah banyak menemukan berbagai macam perspektif dari segi yang lain ya tentang media sosial di kalangan remaja. Oke, sekarang mari kita ke sesi diskusi ya, kita lanjutkan. Oke, sekarang setiap orang akan mempresentasikan perspektifnya ya. Setelah itu, yang lain boleh berpendapat, boleh menambahkan, boleh di sini. Tapi ingat ya, aturannya di sini hanya untuk belajar, jadi tidak untuk berdebat siapa yang benar dan siapa yang salah. Oke, kita persilakan dulu dari sudut pandang yang pertama itu psikologis. Silakan. Menurut sudut pandang psikologis, kami menemukan bahwa pengguna media sosial yang lebih dari 3 jam sehari bisa meningkatkan resiko kecemasan dan rasa depresi pada remaja. Banyak remaja merasa kurang percaya diri karena membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial. Di sini ada yang mau menanggapi? Silakan. Benar apa yang disampaikan lewat sudut pandang psikologis, tetapi media sosial juga bisa bikin orang lebih percaya diri loh. Misalnya ada yang introvert nih, tapi lewat media sosial dia bisa mengekspresikan diri dia lebih baik seperti itu. Jadi dampaknya tergantung bagaimana kita menggunakannya ya untuk media sosial tersebut. Nah, selanjutnya coba Ibu mau dengar dari perspektif ekonomi. Media sosial juga bisa jadi sumber penghasilan. Banyak anak muda yang sukses jadi influencer atau pembisnis online. Tapi kalau tidak hati-hati bisa jadi boros karena terus-menerus terpengaruh oleh platform. Jadi dari sisi perspektif ekonomi pun juga sama, ada sisi positif dan ada sisi negatif juga. Oke, sekarang kalau dari sudut pandang pendidikan bagaimana? Oke, silakan kemudian. Banyak materi pembelajaran yang bisa kita akses lewat media sosial seperti video pembelajaran, tapi banyak juga yang malah kecanduan scroll TikTok sampai lupa belajar. Wah, berarti media sosial memang di sini mempunyai banyak sisi ya. Dengan kalian membahas perspektif ini, kita dapat melihat nih banyak sekali ya. Nah, untuk selanjutnya, coba kita cari nih solusinya apa ya. Dari semua perspektif yang kita bahas tadi, coba kita cari solusi nih agar media sosial bisa digunakan secara dengan lebih baik. Ada ide kah kalian? Oke, silakan. Mungkin kita bisa menetapkan batas waktu. Jadi misalnya maksimal penggunaannya itu 2 jam sehari untuk menggunakan media sosial. Oke, itu bagus. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Dan juga kita bisa menggunakan media sosial untuk hal yang produktif seperti belajar atau mencari peluang bisnis. Oke, itu juga bagus. Ada lagi yang lainnya? Yes. Orang tua dan guru juga bisa mendidik kita tentang etika digital supaya kita lebih baik, lebih bijak menggunakan media sosial. Oke, bagus sekali anak-anak. Jadi solusinya di sini adalah menggunakan media sosial dengan bijak ya. Terus dengan menetapkan batas waktu, dengan mengedukasi diri sendiri tentang dampaknya. Nah, kalau kalian di sini sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang refleksi ya. Nah, di dalam
Dengan materi pembelajaran ini, coba Ibu minta kalian silakan tulis 2 hal yang sudah dipelajari hari ini ya di dalam buku kalian, buku tulis kalian. Silakan Ibu tunggu 5 menit. Sudah selesai? Sudah Bu, udah Bu. Di sini siapa yang mau berbagi refleksinya? Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Saya belajar bahwa media sosial tidak selalu buruk, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Selanjutnya ada lagi? Ya Bu, Iya, silakan. lewat materi kita hari ini, saya jadi sadar kalau kita harus membatasi waktu bermain media sosial kita supaya tidak mengganggu kesehatan mental dan belajar kita. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Dari penjelasan kalian tadi, sepertinya kalian sudah paham tentang materi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah media sosial itu punya dampak yang positif dan negatif, tetapi dengan pemahaman yang tepat. Jadi kita bisa memanfaatkannya secara bijak ya anak-anak. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya berharap kalian bisa menerapkan materi hari ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Setelah itu kita akan bertemu lagi pekan depan dengan materi selanjutnya. Assalamualaikum.